Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman, 5 orang yang rezekinya selalu berlimpah. Setiap manusia, termasuk kita, mempunyai harapan agar rezekinya selalu berlimpah dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata ada golongan manusia yang selalu dimudahkan dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah mengatur rezeki manusia sedemikian rupa seperti yang diterangkan pada surah Hud ayat 6 yang berbunyi, tidak satupun hewan yang bergerak di atas bumi melainkan dijamin rezekinya oleh Allah. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat menyimpannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, yakni Lauhul Mahfuz. Namun, meskipun demikian, umat Islam harus senantiasa berdoa dan berikhtiar untuk menggapai rezeki. Hal ini dijelaskan dalam surah An-Najm ayat 39 sampai 41 yang terjemahannya bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, bahwa sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Kemudian dia akan diberi balasan atas amalnya itu dengan balasan yang paling sempurna. Quran Surah An-Najm ayat 39 sampai 41. Dari sini dapat kita ketahui bahwa ada rezeki yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada juga rezeki yang Allah berikan atas dasar usaha kita. Oleh karena itu, sebagai umat manusia, kita juga disarankan untuk meniru orang-orang yang dilimpahkan rezekinya. Berikut ini 5 orang yang dijamin rezekinya berlimpah. 1. Orang yang sholat tahajud. Sholat tahajud merupakan salah satu amalan yang bisa melancarkan rezeki. Sholat tahajud termasuk sholat yang dikerjakan pada sepertiga malam yang harus dilaksanakan setelah bangun tidur. Dalam buku Jurus-Jurus Langit Pengguyur Rezeki dijelaskan tak mudah untuk melaksanakan sholat malam. Namun inilah alasan sholat tahajud menjadi penyebab rezeki dilancarkan. Ketika orang lain lelap, banyak orang yang mampu membuka gerbang langit dan menutup pintu kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam hari. Jika seseorang bangun pada malam untuk melaksanakan sholat tahajud dengan hati yang ikhlas, tubuh yang suci dari hadas kecil dan hadas besar, lalu memohon kepadanya, mereka termasuk orang yang beruntung dan akan dimudahkan dalam mencari rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana sebuah riwayat dari Jabir radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di malam hari ada satu saat yang ketika seseorang muslim meminta kebaikan dunia dan akhirat, pasti Allah memberinya. Hal ini berlangsung setiap malam. Hadis riwayat Muslim. 2. Orang-orang yang memperbanyak istighfar. Disadur dari buku Mempercepat Datangnya Rezeki dengan Ibadah Ringan, karya Mukhlis Aliyuddin dan Enjang AS. Dengan memperbanyak istighfar dan taubat menjadi penyebab dilancarkannya rezeki seseorang. Ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memperbanyak memohon ampun kepada Allah, maka Allah akan membebaskan dari kesulitan, memberinya jalan keluar dari kesempitan, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak diduga-duganya. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam buku lain yang berjudul The Secret of Istighfar, rahasia dikejar-kejar rezeki dengan keajaiban 100 istighfar, menyarankan kita untuk beristighfar minimal 100 kali sehari agar rezeki kita dilancarkan. Hal ini bukan tanpa dasar, ini adalah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau yang berbunyi, yang artinya, sesungguhnya aku, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memohon ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertobat kepadanya dalam sehari 100 kali. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hal demikian juga diterangkan dalam Al-Quran surah Nuh ayat 10 sampai 12 yang terjemahannya,
Lalu aku berkata, yakni kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Jika kamu memohon ampunan, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, memperbanyak harta dan anak-anakmu, serta mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai untukmu. Quran Surah Nuh ayat 1-12. 3. Orang yang rajin bersodakoh. Orang yang dijanjikan Allah rezekinya berlimpah yang selanjutnya adalah orang-orang yang rajin bersodakoh, baik sodakoh sunnah, terlebih-lebih sodakoh wajib, yakni zakat. Sebab rajin bersedekah ini menjadikan penyebab dilancarkannya rezeki seseorang. Ini dijelaskan dalam Al-Quran Surah Saba ayat 39 yang terjemahannya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya dan menyempitkannya. Suatu apapun yang kamu infakkan pasti Dia akan menggantinya. Dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Quran Surah Saba ayat 39. 4. Orang yang banyak berzikir. Diterangkan dalam buku Terapi Ruqyah, Pendidikan Spiritual Amaliyah Zikir Qurani dan Nabawi, karya Badruddin. Selain untuk menenangkan hati dan pikiran, ternyata berzikir kepada Allah untuk mengingat Allah juga dapat melancarkan rezeki. Hal tersebut diterangkan dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10 yang terjemahannya, apabila sholat, yakni sholat Jum'ah, telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Alangkah baiknya menunaikan zikir setelah melaksanakan sholat wajib dan sunnah untuk mempermudah segala urusan dalam rezeki. 5. Orang yang rajin sholat duha. Menurut Ustaz Jajan Zainal Alim dalam buku Fadilatul A'mal, doa pembuka rezeki, sukses usaha dan karir, sholat duha dapat menjadikan penyebab rezeki lancar. Sholat duha ini dilaksanakan di antara jam 7 sampai nanti dapat waktu zuhur. Bagi orang-orang yang rajin melaksanakan sholat duha, Allah janjikan untuk mencukupi kebutuhannya. Ini berdasarkan dari hadis qudsi Rasulullah SAW bersabda dengan menjelaskan firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, wahai anak Adam, jangan sekali-kali engkau malas mengerjakan 4 rakaat pada permulaan siang, yakni duha. Nanti akan aku cukupi kebutuhanmu pada sore harinya. Hadis riwayat Hakim dan At-Tabrani. Sahabat seiman, itulah 5 orang yang Allah janjikan rezekinya berlimpah. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Yang mengatur rezeki kita semua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pantas kita mendekatkan diri kepadanya. Wallahu a'lam bishawab.